Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran daring hari ini yang akan membahas tentang salah satu fenomena yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang interferensi lapisan tipis. Nah, bagaimanakah interferensi lapisan tipis ini? Yuk kita simak videonya bersama-sama. Oke, baiklah. Kalian pasti sering melihat ya di jalanan yang basah, apabila jalanan itu ditumpahi oleh minyak, maka di minyak ini akan kelihatan warna-warni seperti warna pelangi. Ini seperti yang ini nih. Nah, jadi warna-warni pelangi ini sebenarnya salah satu contoh dari interferensi pada lapisan tipis. Tidak hanya ini saja sih. Kalau kalian perhatikan ya, di gelembung-gelembung sabun itu juga kelihatan warna-warni seperti pelangi. Nah, jadi warna-warni seperti pelangi di minyak, di jalan yang basah, terus di gelembung sabun tadi. Nah, itu adalah salah satu fenomena interferensi pada lapisan tipis. Oke, bagaimanakah fisika menjelaskan fenomena ini? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, misalkan ini ada sebuah lapisan tipis. Lapisan tipis ini bisa berupa minyak gitu ya. Ini adalah permukaan bagian atasnya dan ini adalah permukaan bagian bawah. Lapisan tipis ini memiliki ketebalan sebesar D dan indeks biasnya sebesar N. Nah, misalkan ada sinar datang dari bagian sini, kemudian mengenai permukaan atas bagian lapisan tipis. Sinar datang ini membentuk sudut, kita sebut namanya sudut datang atau simbolnya huruf I. Maka sebagian dari sinar datang ini akan dipantulkan dan membentuk sudut yang sama dengan sudut datang tadi. Sudut pantulnya juga sebesar I. Sebagian dari sinar ini akan diteruskan atau dibiaskan ke dalam lapisan tipis, tapi dia belok. Kenapa? Karena cahayanya masuk dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, sehingga cahayanya ini akan dibelokkan mendekati garis normal yang ini. Kita katakan bahwa sudut biasnya memiliki simbol huruf R kecil. Nah, si sinar bias yang telah masuk ke dalam lapisan tipis ini juga akan dipantulkan lagi oleh permukaan bawah lapisan tipis. Dipantulkan seperti ini dan kemudian dibelokkan atau dibiaskan ke sebelah sana. Oke. Nah, jadi untuk interferensi maksimum atau garis terang ya, setelah kita otak-atik rumusnya, maka didapatlah rumusnya seperti ini. 2 kali N kali D cos R sama dengan M tambah setengah kali lambda. Sementara untuk interferensi minimum atau garis gelap, rumusnya adalah 2 kali N kali D kali cos R sama dengan M kali lambda. Nah, jadi berbeda dengan interferensi celah ganda ya. Kalau pada interferensi celah ganda di bagian sininya untuk terang garis terang atau interferensi maksimum kita menggunakan M kali lambda. Sementara di interferensi lapisan tipis untuk bagian yang M lambda ini, interferensi minimum lah yang memiliki M kali lambda. Oke, berikut keterangannya. Di mana N adalah indeks bias lapisan tipis, ini tadi indeks biasnya, dan D adalah ketebalan lapisan tipis itu, R adalah sudut bias nih, dan M adalah orde N interferensi, dan lambda adalah panjang gelombang sinar yang datang ke lapisan tipis tersebut. Oke, baiklah, supaya lebih paham lagi kita lihat contoh soalnya. Pada suatu lapisan tipis terjadi interferensi minimum orde 2 dengan ketebalan 10 pangkat 3 nanometer, sudut bias 60 derajat, dan indeks bias lapisan tipis 1,5. Maka panjang gelombang sinar yang digunakan adalah, oke, baiklah, pertama kita tahu bahwa terjadi interferensi minimum ya. Berarti kita pakai rumus 2ND cos theta 2ND cos R sama dengan M kali lambda. Nah, orde kedua berarti M sama dengan 2. Kemudian ketebalannya 10 pangkat 3 berarti D kecil sama dengan 10 pangkat 3, satuannya nm ya, nanometer. Sudut bias adalah R 60 derajat, indeks bias adalah N kecil 1,5.
Pertanyaannya adalah lambda. Nah, rumusnya tadi ya untuk interferensi minimum adalah 2 ND cos R sama dengan M kali lambda. Kita masukkan angka-angkanya ya. 2 kali N-nya sama dengan N-nya 1,5, D-nya 10 pangkat 3 nanometer, cos 60, terus M-nya itu 2. Oke. Kita operasikan ya, 2 kali 1,5 sama dengan 3, berarti jadi 3 kali 10 pangkat 3 nanometer. Cos 60 sama dengan 1/2, ya sama dengan 2 lambda. Fokus kita adalah mencari lambda, berarti si 2 ini kita pindahkan ke sebelah kiri, menjadi dibagi. Maka kan jadi 2-nya ketemu 2, 2 kali 2 kan 4 ya. Maka lambda sama dengan 3 kali 1 bagi 4, berarti 3/4. 3/4 sama dengan 0,75. Maka lambda sama dengan 0,75 kali 10 pangkat 3 nanometer. Oke, apabila kita kalikan dengan 10 pangkat 3 ini atau sama dengan 1000, berarti kita dapatkan lambdanya sebesar 750 nanometer. Oke, baiklah semuanya, sampai di sini dulu untuk video pembelajaran interferensi lapisan tipis. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.